Karena ketika bangsa Israel selalu ditolong Tuhan. Tapi Tuhan melawat juga istri dan anak-anak saya. Ketika kemudian sharing dialog, ringkasnya bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus itu ada jaminan. Karena Tuhan Yesus Kristus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, semenjak itu, ibu saya merasa, kalau begitu saya ingin dekat dan kenal dengan Tuhan Yesus Kristus dan merasa yakin untuk bersama Tuhan Yesus Kristus. Tapi kemudian keluarga, adik-adik, ibu dan bapak saya belum berkenan karena memang di desa saya belum ada yang Kristen ketika itu. Sehingga tahun 60 ketika saya lahir, ibu saya secara formal belum bisa menjadi Kristen, tetapi ibu saya sudah meyakini akan Tuhan Yesus Kristus. Saya lahir dan dibesarkan di pinggiran, di desa pinggiran kota Yogyakarta, dari bapak seorang guru, juga petani karena di desa, dan kemudian bapak ibu saya sebelumnya bukan dari Kristen. Dan kemudian bapak saya juga aktif di dalam beribadah di dalam agama sebelumnya. Ibu saya menyatakan kepada bapak saya bahwa ibu saya tetap akan menjadi Kristen, tidak hanya sekedar dari hati, tapi secara formal akan beribadah di gereja. Bapak saya tidak ada masalah dan ibu saya pokoknya apapun yang terjadi akan ke gereja. Dan kemudian ibu saya mulai saat itu ibadah ke gereja. Saya waktu itu kelas 5 SD, dan kemudian ibu saya waktu hari Minggu menyampaikan kepada saya, "Nak, saya mau ke gereja, ikut tidak?" Gitu. Lah, saya senang. Ya, saya ikut. Karena saya sudah terbiasa ikut bapak ketika di sekolah Katolik, ikut dalam perayaan Natal, perayaan Paskah, kok ada suasana yang indah, nyanyi-nyanyi pujian, jemaat Kristiani kok penuh sukacita. Ya, saya ikut ke gereja. Jadi hari Minggu ikut gereja, ikut nyanyi-nyanyi karena diberi buku untuk pujian tersebut. Saya senang. Kemudian pulang, ya ikut ibadah bapak lagi. Jadi saya Kristen, tapi kalau di rumah Senin sampai Sabtu ya saya ikut ibadah bapak karena bapak belum jadi Kristen. Tapi kalau hari Minggu saya ikut ibu gitu. Saya juga kemudian dibaptis bersama kelima adik saya. Nah, kemudian Tuhan memberkati setelah ibu menjadi Kristen luar biasa. Jadi bapak sebagai guru, sebagai petani, kemudian menjadi pengusaha gilingan padi. Jadi cukup sukses dan di masa itu dianggap juga termasuk yang terkaya di kampung, tentunya di kampung ya, kayanya di kampung gitu. Sehingga saya juga cukup sejahtera. Saya sering ke kota untuk di perpustakaan di kota, baca-baca buku. Di masa kelas 5 SD itu saya sudah baca bukunya Old Shatterhand, Karaben MC ya. Jadi karangan Karme, jadi sudah buku-buku tebal. Dan kemudian, tapi saya memang belum membaca kitab suci, karena di desa belum ada sekolah minggu, belum ada sekolah remaja di gereja gitu. Tetapi di saat itu, saya mulai ada ketertekanan kehidupan. Dan saya merasakan bahwa setelah sekarang ini, saya menyadari bahwa tidak ingin kami menjadi Kristen jika ingin merebut kembali. Dengan cara saya mulai tertekan dengan berbagai alasan dan faktor-faktor yang beraneka, saya kira begitu. Ringkasnya demikian. Haleluya, puji Tuhan. Sebagaimana Israel yang selalu ditolong oleh Tuhan, mereka diberikan kemenangan oleh Tuhan. Saudara-saudara, mereka juga merasa bahwa kenapa Israel selalu menang dan selalu ditolong oleh Tuhan, membuat mereka kemudian menyelidiki tentang apa yang terjadi sebenarnya. Nah, disitulah mereka kemudian menemukan bahwa Tuhan Yesuslah penolong Israel yang memberikan mereka kemenangan. Saudaraku, tidak ada Tuhan lain, tidak ada Allah lain yang sanggup untuk menolong manusia kecuali Tuhan yang benar, Tuhan yang berkuasa.
bukan Tuhan yang hanya diberitakan berkuasa tetapi tidak memiliki kuasa. Luar biasa kesaksian dari pesaksi ini. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ia kemudian bersama seluruh keluarga mereka percaya kepada Yesus Kristus. Mereka adalah orang yang terpandang di desa atau di tempat itu. Namun bagaimana mereka bisa percaya kepada Yesus Kristus? Kisah selanjutnya dapat kita ikuti di kesaksian berikut ini. Selamat menyaksikan. Haleluya. Pada kesempatan ini sebelumnya saya hendak menyampaikan terima kasih kepada yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada saya untuk bersaksi atas kemurahan kasih Tuhan di dalam hidup saya. Dan perkenankanlah saya hendak bersaksi. Nama saya Eka Ambara. Saya berasal dari Yogyakarta. Istri 1, anak 3, cucu 1. Usia saya saat ini 60 tahun, jadi sudah tidak muda lagi. 10 hari lagi saya berulang tahun 61 tahun, tanggal 30 Januari. Dan kemudian saya sebagai anak pertama dari 8 bersaudara, saya lahir dan dibesarkan di pinggiran, di desa pinggiran kota Yogyakarta. Dari bapak, seorang guru, juga petani karena di desa, dan kemudian bapak ibu saya sebelumnya bukan dari Kristen. Dan kemudian bapak saya juga aktif di dalam beribadah di dalam agama sebelumnya, dan kemudian ibu saya adalah abangan, jadi yang aktif berkegiatan dalam keberagamaan adalah bapak saya. Di sisi lain, bapak saya sangat aktif di dalam ritual beribadah keagamaan sebelumnya, dan saya juga ikut serta untuk beribadah bersama bapak. Dan bapak saya juga sering mengumandangkan kitab suci sebelumnya karena suaranya dianggap bagus, dan saya juga menjadi ikut bersama bapak. Tapi di sisi lain, bapak saya yang juga aktif beribadah, juga seorang nasionalis. Jadi pada saat itu, bapak saya seorang guru berkenan membantu SMP Katolik. Jadi bapak saya guru SMP negeri, dan kemudian di desa ada SMP Katolik didirikan, kemudian ikut membantu. Nah, kemudian saya sering ikut kalau ada perayaan Natal, perayaan Paskah di SMP tersebut, dan saya ikut serta. Jadi saya sebenarnya sudah terbiasa untuk dalam suasana kekristenan. Dan kemudian ibu saya pada saat SMP itu memang sekolah di SMP Kristen. Di Jogja ada SMP Bogri. Jadi memang sudah ada pengenalan juga. Dan kemudian saya juga sebagai cucu pertama. Sehingga saya sebagai waktu kecil, sebagai anak yang cukup menyenangkan suasana hidup saya waktu kecil, sungguh bahagia karena saya sebagai anak pertama, cucu pertama dari kakek nenek kanan kiri. Kakek saya dari bapak seorang sinder, dari ibu seorang lurah. Jadi memang di desa relatif cukup terpandang. Dan kemudian di tahun 60-an, 5 tahun 70-an yang memiliki radio baru bapak saya di desa tersebut. Jadi memang sering di rumah saya jika ada wayang kulit, ada badminton, ada sepak bola, bapak-bapak di kampung saya, ke rumah saya ada pendopo, kemudian mendengarkan radio tersebut. Di sisi lain, bapak saya juga seorang pramuka, pembina pramuka, sehingga sering menolong, membantu tetangga dan masyarakat di sekitar. Jikalau misalnya ada yang sakit ke kota, bapak saya juga kemudian mengantar ke kota dengan kendaraan motor yang memang pada saat itu juga baru satu-satunya. Nah, suasana empati bapak tersebut meresap di dalam diri saya. Dan kemudian ketika tahun 61 Januari, ibu saya mau melahirkan saya,
kemudian di rumah sakit karena saya anak pertama, ceritanya prosesnya cukup lama, dan kemudian ibu saya gelisah. Gelisah karena gimana kalau saya itu nanti meninggal dunia, apakah saya sudah, kebaikan saya itu sudah cukup atau belum. Dan ibu saya merasakan bahwa ibu saya mengatakan saya lebih banyak kesalahan dan dosa-dosanya dibandingkan kebaikannya. Sehingga gelisah. Dan memang di masa itu, di tahun 60-an, rumah sakit memang yang besar ada rumah sakit Kristen, rumah sakit Tulung namanya, sekarang rumah sakit Bethesda. Dan kemudian biasa tiap pagi memang ada Bapak Pendeta yang menengok ibu saya, dan kemudian bisa sharing diskusi, menceritakan ibu saya tentang kegelisahan hidup beliau, dan akhirnya Bapak Pendeta izin untuk mendoakan ibu saya, dan ibu saya berkenan untuk didoakan oleh Bapak Pendeta, dan kemudian Bapak Pendeta juga menyerahkan kitab suci untuk dibaca. Nah, kemudian sharing dialog ringkasnya bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus itu ada jaminan, karena Tuhan Yesus Kristus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, semenjak itu ibu saya merasa kalau begitu saya ingin dekat dan kenal dengan Tuhan Yesus Kristus dan merasa yakin untuk bersama Tuhan Yesus Kristus. Kemudian setelah sepulang dari rumah sakit saya lahir, kemudian menyampaikan kepada Bapak bahwa ibu saya sudah berkeinginan mantap untuk bersama Tuhan Yesus Kristus. Bapak sebagai seorang nasionalis sebenarnya ya silahkan, tidak ada masalah, karena agama, keyakinan itu wilayah pribadi, jadi tidak bisa memaksa. Bapak saya nasionalis. Tapi kemudian keluarga, adik-adik, ibu dan bapak saya belum berkenan, karena memang di desa saya belum ada yang Kristen ketika itu. Sehingga tahun 60 ketika saya lahir, ibu saya secara formal belum bisa menjadi Kristen, tetapi ibu saya sudah meyakini akan Tuhan Yesus Kristus. Kemudian saya tumbuh dengan suasana yang membahagiakan sampai saya kelas 5 SD. Kemudian ketika ibu saya mau melahirkan adik saya yang kelima, ke rumah sakit Kristen lagi, bertemu dengan Bapak Pendeta lagi, dan akhirnya bercerita, sharing diskusi kembali. Kemudian sepulang dari rumah sakit, ibu saya menyatakan kepada bapak saya bahwa ibu saya tetap akan menjadi Kristen, tidak hanya sekedar dari hati, tapi secara formal akan beribadah di gereja. Bapak saya tidak ada masalah, dan ibu saya pokoknya apapun yang terjadi akan ke gereja. Dan kemudian ibu saya mulai saat itu ibadah ke gereja. Saya waktu itu kelas 5 SD, dan kemudian ibu saya waktu hari Minggu menyampaikan kepada saya, "Nak, saya mau ke gereja, ikut tidak?" Gitu. Lah saya senang, ya saya ikut, karena saya sudah terbiasa ikut bapak ketika di sekolah Katolik, ikut dalam perayaan Natal, perayaan Paskah, kok ada suasana yang indah, nyanyi-nyanyi pujian, jemaat Kristiani kok penuh sukacita, ya saya ikut ke gereja. Jadi hari Minggu ikut gereja, ikut nyanyi-nyanyi karena diberi buku untuk pujian tersebut. Saya senang. Kemudian pulang, ya ikut ibadah Bapak lagi. Jadi saya Kristen, tapi kalau di rumah Senin sampai Sabtu ya saya ikut ibadah Bapak karena Bapak belum jadi Kristen. Tapi kalau hari Minggu saya ikut ibu gitu. Saya juga kemudian dibaptis bersama kelima adik saya. Nah, kemudian Tuhan memberkati setelah ibu menjadi Kristen, luar biasa. Jadi bapak sebagai guru, sebagai petani, kemudian menjadi pengusaha gilingan padi. Jadi cukup sukses, dan di masa itu dianggap juga termasuk yang terkaya di kampung, tentunya di kampung ya, kayanya di kampung gitu. Sehingga saya juga cukup sejahtera. Saya sering ke kota untuk di perpustakaan di kota, baca-baca buku,
di masa kelas 5 SD itu saya sudah membaca bukunya Old Shatterhand, Karaben MC, ya. Jadi karangan Karme, jadi sudah buku-buku tebal. Dan kemudian, tapi saya memang belum membaca kitab suci, karena di desa belum ada sekolah minggu, belum ada sekolah remaja di gereja gitu. Saya belum membaca kitab suci, tetapi dari rumah sakit ibu saya diberi buku cerita sejarah tentang Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, kalau tidak salah karangan Bapak Opus Sungguh almarhum. Nah dari situ, karena zaman dulu belum ada hiburan, saya baca sampai tuntas cerita sejarah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan saya senang dengan Perjanjian Lama, karena ketika bangsa Israel selalu ditolong Tuhan. Tapi ketika melihat Perjanjian Baru, Tuhan Yesus disalib menderita, itu saya takut waktu itu, masih kecil karena masih kelas 5 SD. Jadi kalau baca Perjanjian Baru saya takut. Nah kemudian saya kelas 5, kelas 6 SD, itu saya di SD relatif saya termasuk yang ranking, mungkin malah nomor 1. Dan kemudian saya pindah untuk SMP-nya di kota. Jadi ikut saudara di kota, saya masih ranking 1 waktu itu. Jadi puji Tuhan. Tetapi di saat itu saya mulai ada ketertekanan kehidupan. Dan saya merasakan bahwa setelah sekarang ini, saya menyadari bahwa kuasa gelap tidak ingin kami menjadi Kristen sehingga ingin merebut kembali. Dengan cara saya mulai tertekan dengan berbagai alasan dan faktor-faktor yang beraneka, saya kira begitu. Ringkasnya demikian. Sehingga SMP kelas 2 sampai lulus SMA, saya hampir sekitar 8 tahun mengalami ketertekanan dan depresi. Dan kemudian sampai saya kehilangan rasa. Ada kehampaan, kemudian ada kegersangan, ketawaran. Saya seperti robot hidup saya selama 8 tahun itu, Bapak Ibu. Bahkan ketika saya jalan kaki ke sekolah, pagi hari, saya jalan itu mata terbuka, tetapi seperti tidak melihat ke depan. Jadi ketika ada ibu-ibu yang berjalan itu berseliringan, begitu berhadapan, saya sampai nabrak ibu tersebut, dan ibu tersebut sampai marah kepada saya, marah sekali. Saya minta maaf bahwa saya tidak sengaja, tapi ibu tersebut mengatakan bahwa tidak mungkin tidak sengaja karena berhadapan sehingga menabrak ibu tersebut. Demikian depresi saya, karena memang dasar-dasar kekristenan saya juga kurang, dan kemudian kakek dari bapak maupun ibu, dari kakek buyut juga, itu memang di masa itu karena di lingkungan kejawen berkaitan berhubungan dengan okultisme juga, untuk kemungkinan seperti itu. Sehingga saya mengalami ketertekanan, tapi saya tetap ingin menjadi Kristen. Di sisi lain, di masa itu ketika masih SD SMP itu saya suka pewayangan, sehingga filosofi tentang wayang itu sangat ada di dalam diri saya, sehingga saya mengenal Tuhan Yesus Kristus juga. Saya berpikir Tuhan itu anaknya Tuhan Bapa. Jadi kalau di pewayangan ada Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Menang. Jadi memang sampai lulus SMA saya tidak begitu mengenal tentang Tuhan, dan saya juga tidak aktif di gereja. Gitu. Saya sungguh-sungguh tertekan, sampai saya waktu itu tidak diterima, waktu SMP mau ke SMA tidak diterima di mana-mana, saking begitu beratnya hidup kejiwaan saya. Nah kemudian ketika saya sudah kuliah, saya berdoa pada Tuhan. Tuhan, jadi walaupun saya itu tidak terlalu mengenal Tuhan Yesus Kristus, tetapi saya tetap ingin bersama Tuhan. Walaupun saya belum bahagia begitu, tapi Tuhan nampaknya menyertai dan melindungi saya. Dan saya berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, saya kalau masih di Jogja bisa gila saya ini. Oleh karena itu saya ingin keluar dari kota Jogja agar saya bisa selamat. Dan kebetulan, puji Tuhan, saya kira bukan kebetulan, Tuhan mengabulkan, karena ketika itu di depan rumah saya ada bapak pimpinan
suatu BUMN yang anaknya ingin masuk di BUMN tersebut, mengajak saya karena saya di depan rumah, dan kebetulan persyaratan ijazah dan sebagainya saya masih ada lengkap, saya ikut, dan kemudian puji Tuhan saya bisa diterima untuk pendidikan ikatan dinas dan saya bisa keluar dari Jogja. Nah, setelah keluar dari Jogja, saya mengikuti pendidikan kedinasan di salah satu BUMN. Di saat itulah ada sahabat saya dari Papua mengajak saya untuk aktif pelayanan persekutuan, termasuk di karismatik di tahun 80-an, ada sedang tumbuh aliran karismatik. Jadi saya besar di karismatik di masa itu, dan mulai saat itu saya baru mulai membaca kitab suci dan rajin beribadah. Dan kemudian saya ingin agak ke belakang dulu. Ketika saya bayi, kakek buyut saya itu mau meninggal, itu tahu bahwa sebentar lagi beliau mau meninggal. Kemudian kesaktiannya yang dimiliki, karena kakek buyut saya memiliki tombak, pedang, dan yang lainnya. Jadi punya kesaktian, mau diserahkan ke bapak saya. Tapi bapak saya ketika itu menyampaikan bahwa kesaktiannya diberikan kepada saya. Akhirnya beliau menghembuskan kesaktiannya kepada saya pada saya masih bayi. Dan kemudian tidak lama memang kakek buyut saya meninggal. Sehingga memang ketika saya proses di SMA dan kuliah tersebut, karena saya belum begitu mengenal dengan Tuhan Yesus Kristus dan kekristenan, saya belajar semua agama, Bapak Ibu, juga kejawen dan sebagainya, ingin saripati intisari dari agama-agama itu akan saya jadikan satu, menjadi keyakinan ajaran baru saya, yang ingin sesuatu yang ajaran baru yang baik bagi saya. Nah, ketika itu Tuhan menyampaikan cukup. Jadi Tuhan sungguh maha baik kepada saya. Di saat seperti itu Tuhan tetap lembut, mengetok pintu hati saya dan mengatakan cukup, dan saya disadarkan, dan kemudian saya mendapatkan buku katekisasi, Bapak Ibu. Kalau dibaca sekarang seperti biasa, tapi di saat itu saya membaca sungguh luar biasa. Saya mulai mengenal tentang Tuhan Yesus Kristus, dan kemudian saya pergi ke Bandung untuk pendidikan ikatan dinas. Kemudian setelah ikatan dinas, saya aktif dalam persekutuan karena diajak oleh saudara kami dari Papua. Kemudian saya juga aktif dalam kebaktian, ibadah. Kemudian saya ditempatkan di Kalimantan. Saya juga, Bapak Ibu, di saat itu sebenarnya sejak kelas 6 SD, saya merasakan ada masalah di dalam diri saya. Tapi saya tidak tahu harus kemana untuk mensolusikan atas masalah. Kemudian waktu SMA, juga saya menyadari bahwa ada masalah. Tapi saya harus kemana, saya tidak tahu. Karena hidup saya gersang, tawar, hampa, dan seperti robot. Tapi saya tetap berjuang untuk bisa hidup. Nah, kemudian ketika saya sudah bekerja di Kalimantan, di tahun 82, saya bisa menelpon ke Bapak Pendeta, ke pastor, ke rohaniawan untuk bisa mensolusikan hidup saya. Karena saya setiap malam itu mimpi dikejar kegelapan, Bapak Ibu. Jadi saya gelisah sekali, hidup saya sangat berat. Tapi saya puji Tuhan bahwa Tuhan berkarya di dalam hidup saya. Bukan saya yang mencari, tapi nampaknya Tuhan itu tetap menolong saya karena saya tetap ingin bertahan di dalam kekristenan, sehingga saya aktif, Bapak Ibu. Saya aktif menjadi ketua pemuda, saya aktif di dalam gereja, kegiatan gereja semua aktif, sekolah minggu, saya juga pelayanan di transmigrasi, dan banyak hal. Sampai saya jadi majelis dari perwakilan pemuda ketika itu. Jadi saya sungguh aktif, tetapi saya masih gelisah. Saya masih belum ada rasa damai sukacita, Bapak Ibu. Dan kemudian saya pindah ke Jawa. Saya mencari lagi untuk mensolusikan hidup saya. Mengapa saya sudah Kristen, aktif beribadah. Jadi ketika saya sudah mulai bekerja tersebut, saya hampir tidak pernah
tidak ke gereja. Jadi saya setiap minggu pasti ke gereja, menjadi guru sekolah minggu, guru agama, menjadi ketua pemuda, kemudian pelayanan di transmigrasi. Tetapi nampaknya Tuhan memberikan, mengizinkan semua itu terjadi. Dan kemudian saya pindah ke Jawa, mencari hamba Tuhan, dan kemudian saya mencari evangelis untuk pelepasan, karena seperti kegelisahan dan ketertekanan. Jadi depresi saya semenjak 8 tahun, selama 8 tahun di masa remaja dan muda saya, itu berpengaruh hingga saya bekerja. Dan kemudian saya ada pelepasan oleh evangelis. Menurut beliau, di dalam diri saya keluar adalah roh Semar dan singa tua. Tetapi saya ketika itu masih gelisah, dan saya terus mencari. Dan akhirnya saya mendapatkan lagi bisikan bahwa saya harus mohon ampun di hadapan manusia. Jadi tidak hanya kepada Tuhan, tapi di hadapan manusia. Dan kemudian saya datang kepada pendeta, karena saya sudah bertahun-tahun hidup dalam kegelisahan, ketertekanan, kehampaan, kegersangan, itu sangat berat sekali. Saya sudah menyerah sekali sebenarnya. Nah, akhirnya karena ada bisikan bahwa saya harus minta ampun seperti Daud yang di depan Nabi Nathan mengakui segala kesalahan dan dosa-dosanya, maka kemudian saya datang ke pendeta secara pribadi, saya mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa-dosa saya ceritakan semuanya, segala kesalahan dan dosa-dosa saya. Karena ketika saya di dalam kegelisahan itu sampai puncaknya, saya tetap aktif dalam pelayanan, tapi kemudian hidup saya menjadi duniawi, Bapak Ibu. Secara ringkas demikian. Dan akhirnya benar, ketika kemudian saya sudah mengakui semuanya di hadapan pendeta, saya bisa menangis berjam-jam, dan kemudian saya lega, lapang, ada damai sukacita yang melebihi dari segala akal. Belum pernah saya rasakan seperti itu. Di saat itu saya sekitar usia sudah 56, Bapak Ibu. Jadi saya sudah terlalu terlambat. Hidup saya menyanyiakan kesempatan kehidupan, menyanyiakan banyak berkat talenta pemberian Tuhan. Saya sungguh-sungguh mohon ampun kepada Tuhan. Namun Tuhan sungguh maha panjang sabar, dan ketika saya sudah di hadapan pendeta, saya bisa menangis berjam-jam, dan saya lega lapang, segala beban berat saya semua hilang, dan saya tetap mencari lagi. Kemudian saya ada juga hamba Tuhan, pelepasan lagi, di kening saya ini kan, ini tulang ya, tapi ketika pelepasan itu, ini bisa seperti berlubang ke dalam. Jadi sampai sedemikian, dan akhirnya puji Tuhan, tahun 2017, saya merasa akan semakin ada proses pemulihan, Bapak Ibu. Tapi nampaknya, karena dulu saya tegar tengkuk, ya, keras kepala, keras hati, Tuhan sudah menyentuh saya sejak kelas 5 SD, waktu SMA saya diberi berkat, saya keluar dari Jogja, saya dapat pekerjaan, juga saya punya istri yang baik, anak-anak yang baik, tapi ketika itu, saya itu nggak menyadari punya istri dan anak-anak yang begitu baiknya. Jadi saya sudah begitu nggak benar, saya sudah dalam kondisi manusia yang bagi robot yang nggak punya perasaan, Bapak Ibu Saudara. Nah kemudian di tahun 2017 ketika saya pensiun, itu saya mengalami sakit penyakit. Tuhan mengizinkan untuk menjewer saya. Saya seperti bangsa Israel yang tegar tengkuk. Akhirnya saya ada tumor di usus saya, usus besar saya. Saya dipotong 1 meter usus saya. 40 hari kemudian saya serangan jantung, Bapak Ibu. Kemudian saya operasi batu ginjal 3 kali. Ada asam urat, saya nggak bisa jalan. Kemudian pembukaan prostat. Kemudian depresi saya, jadi saya selama 4 tahun saya dirawat 8 dokter spesialis. Nah kemudian di masa ketika saya pasca operasi itu saya demam, sehingga saya harus dicek setiap saat oleh dokter karena mengkhawatirkan. Karena ketika operasi kemudian demam, dan itu sampai berhari-hari, saya ditambah harinya, seharusnya hanya 9 hari, pasca operasi sudah keluar, saya ditambah 2 hari karena demam. Dan itu membahayakan, dan di malam pasca operasi itu, di malam hari,
saya antara sadar, jadi saya tidak tidur, saya dibawa di alam yang tidak ada pepohonan. Jadi adanya cuma batu-batu dan pasir yang abu-abu. Jadi temaram. Jadi nggak ada kedamaian. Suasana itu suasana yang nggak menyenangkan sekali. Saya ketakutan, ini saya mau dibawa kemana? Gitu. Karena ada sesuatu yang membawa saya mau dibawa kemana? Saya akan dibawa ke neraka. Loh, mengapa saya ke neraka? Lah, dulu hidupmu nggak dalam Tuhan. Jadi kamu walaupun orang Kristen ya harus ke neraka. Wah, disitulah Bapak Ibu. Saya benar-benar merasa ketakutan yang luar biasa. Saya belum pernah merasa ketakutan seperti itu. Saya takut. Saya ketakutan bagaimana kalau saya ke neraka. Di saat di dunia pun saya sudah menderita gitu. Nah, ketika sudah mau sampai ke neraka, saya berteriak kepada Tuhan. Tuhan, ampunilah saya. Beri kesempatan saya hidup. Saya ingin bertobat. Dan kemudian, puji Tuhan, Bapak Ibu, Tuhan mengizinkan saya hidup sampai sekarang ini. Saya sudah mengirimkan juga foto-foto saya sebelum saya bertobat kepada Bapak Frankie. Saya nggak bisa tersenyum, Bapak Ibu. Wajah saya difoto sangar, garang. Nah itu foto-foto saya, Pak. Mata saya nggak ada sinar kasih, kelembutan. Wajah saya nggak ada kedamaian. Itulah diri saya sebelum saya bertobat. Ya, matur Pak Franky, terima kasih Pak Franky. Jadi kemudian saya sungguh berterima kasih kepada Tuhan karena di saat tahun 2017 ini saya dirawat 8 dokter spesialis, ada dokter gastro, digestif, kemudian dokter urologi, dokter jantung, dokter ahli dalam, dokter kulit, kemudian dokter ahli gizi karena saya harus makan. Setelah itu saya harus makan yang diet yang ketat. Karena apa, saudara-saudaraku? Dulu saya itu seminggu paling nggak makan tongseng itu 4 hari. Jadi berturut-turut. Saya tidak pernah minum air putih, tapi di kulkas itu minuman soft drink. Jadi ada itu. Jadi akhirnya tubuh saya menjadi rentan. Tetapi disitulah Tuhan berkarya. Jadi saya setelah pensiun langsung luluh lantak. Tubuh saya semua harus dirawat di rumah sakit. Tetapi puji Tuhan, Tuhan memproses saya. Nah ini saudara-saudaraku, Bapak Ibu, saya dirawat. Ini ada beberapa foto, tapi ini hanya biar bisa ringkas saja. Saya berkali-kali harus masuk ke rumah sakit, Bapak Ibu. Jadi saya dirawat untuk operasi potong usus, operasi batu ginjal, serangan jantung, pasang ring, dan banyak sekali. Padahal dulu saya takut disuntik, tapi selama 4 tahun ini saya sudah terbiasa. Demikian apa yang dapat saya sampaikan tentang bagaimana proses 4 tahun ini. Tetapi disitulah Bapak Ibu, di saat saya sehat, saya tidak pernah merasakan kehadiran Tuhan. Saya menjadi sombong, seolah-olah tanpa Tuhan. Tapi ketika saya setelah pensiun, kemudian hidup saya, tubuh jiwa saya luluh lantak, karena jiwa saya juga, justru disitulah saya heran. Tuhan berkarya. Tuhan ingin membuktikan, menunjukkan bahwa di saat saya hancur dalam tubuh jiwa saya, Tuhan memberikan damai sukacita yang melebihi segala akal, Bapak Ibu. Ketika saya proses pemulihan sampai saat ini, dari tahun 2017 dan sampai sekarang, saya merasakan damai sukacita, saya merasakan ketenangan, saya merasakan kehadiran Tuhan. Hidup itu indah. Di masa itu saya nggak pernah merasakan, saya hampa. Saya diajak rekreasi, teman-teman di pantai, di gunung, saya tidak bisa merasakan apa-apa. Diminta tertawa, saya nggak bisa tertawa.
Tetapi sekarang saya selalu ingin tersenyum Bapak Ibu, karena dari Tuhan. Tetapi saya akan cerita ke belakang lagi, yang hampir lupa. Walaupun ternyata Tuhan juga mengizinkan. Di saat saya sudah berkeluarga, usia saya 37 tahun, adik-adik saya, puji Tuhan, 7 itu sudah sarjana semua. Sudah ada yang S2 juga. Saya belum punya gelar. Di sisi lain, jujur saja, karena nggak punya gelar dan saya kadang senang diskusi, saya merasa agak disepelekan, diremehkan oleh 2 orang yang punya gelar S2, dan kemudian saya sih tidak marah, tidak tersinggung. Ketika itu usia saya 37 tahun, sudah punya istri, punya 2 anak. Akhirnya saya berdoa pada Tuhan. Jadi Tuhan itu baik sekali, walaupun saya dulu tuh tidak setia pada Tuhan. Tapi semua doa-doa saya dikabulkan. Tuhan, saya ini kok nggak punya gelar sehingga diremehkan. Izinkan saya bisa sekolah, melanjutkan studi, sehingga saya punya gelar seperti yang meremehkan saya. Akhirnya dengan biaya sendiri, perjuangan, saya bisa punya gelar S1, itu punya 3 gelar S1, kemudian S2, dan puji Tuhan bahwa saya bisa juga melanjutkan sampai S3. Dan puji Tuhan bahwa saya sebagai orang Kristen, karena bapak saya juga dulu nasionalis, maka saya melanjutkan studi S3 di Universitas Islam di Indonesia ini. Jadi saya ingin, walaupun saya ini Kristen, tetapi Indonesia adalah negara kesatuan Republik Indonesia, semua adalah saudara. Bhinneka Tunggal Ika, suku, berbagai bahasa, berbagai pulau, berbagai agama, adalah satu saudara. Maka saya melanjutkan, walaupun saya orang Kristen, di Universitas Islam, dan diterima dengan baik, dan ada suasana persaudaraan yang luar biasa. Itu yang bisa saya sampaikan tentang di dalam kondisi saya terpuruk, depresi, saya bisa studi, melanjutkan sehingga mencapai gelar tertinggi di bidang akademik. Nah, kemudian ketika saya balik ke belakang dulu, ketika saya belum bertobat, saya sangat garang. Jadi saya punya 2 pribadi, Bapak Ibu. Ketika ketemu pertama kali, saya ramah. Jadi banyak orang senang, sahabat-sahabat senang, pimpinan senang. Tapi ketika kemudian ada sesuatu yang tidak sesuai dengan diri saya begitu mudah marah. Dan itu banyak sahabat-sahabat dekat saya yang tersinggung sampai sekarang ini. Saya sungguh-sungguh minta maaf dan mohon maaf kepada sahabat-sahabat saya. Karena dulu saya itu tidak menyadari. Karena di dalam diri saya minimal ada 2 kepribadian. Ada pribadi ganda, kadang-kadang baik, tapi kemudian kalau sudah marah meledak sekali. Bahkan pimpinan saya lawan. Saya 22 tahun saya tidak naik pangkat gara-gara melawan pimpinan, Bapak Ibu. Jadi sampai sedemikian, saya juga saat ini melalui acara ini saya sungguh mohon maaf kepada para sahabat saya, juga anak istri saya, tentu kepada Tuhan. Tetapi sungguh Tuhan itu maha kasih, maha penyayang, maha pengampun. Saya yang sudah seharusnya masuk neraka, sudah dipanggil Tuhan dengan sakit penyakit saya, tetapi Tuhan melawat saya, dan kemudian di dalam proses pemulihan ini, saya juga mohon doa oleh begitu banyak hamba Tuhan, karena di masa pandemi ini melalui YouTube, melalui Zoom, saya bisa didoakan dari jarak jauh, dan kemudian puji Tuhan, dulu saya makan itu harus rebusan, harus di blender, puji Tuhan sekarang sudah proses pemulihan dengan luar biasa. Jadi kehidupan saya itu menunjukkan yang pertama, bahwa Tuhan ternyata maha panjang sabar, Bapak Ibu. Jadi ketika ingin menyelamatkan manusia, itu Tuhan memiliki sifat yang maha panjang sabar. Saya sampai 56 tahun baru sadar. Padahal saya kelas 5 SD tahun 70,
tahun 1970 saya sudah Kristen. Tapi baru sadar sebagai Kristen sepenuhnya tahun 2017, Bapak Ibu. Jadi begitu sayang, begitu maha sayang Tuhan Yesus Kristus. Begitu maha panjang sabar untuk melawat menyelamatkan saya. Jadi apapun Bapak Ibu, Tuhan Yesus Kristus senantiasa mengasihi Bapak Ibu dan saya dalam kondisi situasi apapun, tetaplah berpegang pada Tuhan. Tetapi di sisi lain Bapak Ibu, bahwa ternyata kuasa gelap itu tidak ingin manusia bersama Tuhan Yesus Kristus. Jadi ketika keluarga kami itu ikut Kristen, kemudian dalam setahun sukses, berhasil, tetapi kemudian ternyata kuasa gelap bisa semenjak anak-anak sudah dibuat menderita. Saya tidak tahu mengapa saya bisa tertekan, padahal sebelumnya saya sebagai anak dan sebagai cucu pertama, anak pertama yang sejahtera, disayang, bahkan dalam tanda petik, mungkin saya dimanja karena anak pertama, cucu pertama. Tapi mengapa saya bisa depresi dan tertekan sampai 8 tahun, sehingga pada saat itu saya tidak begitu bisa mengenal tentang Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Tuhan Yesus Kristus sungguh sayang kepada saya. Jadi bukan saya yang mencari, tetapi Tuhan Yesus Kristus yang memanggil dan memilih saya. Dan kemudian dengan pengalaman hidup saya ini, bahwa menjadi Kristen tidak cukup, Bapak Ibu. Menjadi Kristen yang dibaptis tidak cukup. Menjadi Kristen dibaptis dan kemudian aktif beribadah setiap minggu tidak cukup. Bahkan kemudian menjadi Kristen dibaptis, aktif beribadah setiap minggu, dan aktif pelayanan yang sudah saya lakukan juga tidak cukup. Tuhan ingin hidup kita kudus, totalitas, sungguh-sungguh taat dan setia, tidak boleh meleng, berpaling sedikit pun. Dan ketika itu, hidup saya karena suam-suam kuku nggak ada kedamaian dan kebahagiaan. Jadi kalau menjadi orang Kristen setengah-setengah atau 3/4 saja, maka itu rugi, Bapak Ibu. Nggak ada kedamaian, dan kemudian celah-celah itu akan dipakai iblis oleh kuasa gelap. Seperti di dalam firman Tuhan, bahwa ketika orang Kristen menjadi Kristen, itu rumahnya bersih. Kemudian kuasa gelap pergi, tapi kemudian melihat rumah yang kosong, yang bersih ini tidak dijaga, dipelihara, maka kuasa gelap itu membawa temannya 7 lagi. Jadi seperti saya. Ketika saya dibaptis, waktu SD, kelas 5 SD dibaptis, saya bahagia sekali. Tapi karena ya di saat itu saya tidak tahu, masih di kampung sendirian, tidak ada sekolah minggu, tidak ada sekolah remaja, jadi tidak ada pembekalan, ya, lawatan, pemeliharaan, sehingga kuasa gelap dengan temannya masuk ke dalam diri saya, ditambah juga mungkin okultisme, kuasa gelap dari kuasa kutuk, dari leluhur juga barangkali ada. Itulah yang membuat saya betul-betul terbelenggu sampai usia 56 tahun. Jadi dari pengalaman saya ini, maka saya pesan kepada Bapak Ibu bahwa marilah kita menjadi orang Kristen yang tidak suam-suam kuku, sungguh-sungguh hidup taat dan setia kepada Tuhan. Dan buktinya ketika saya sudah menyadarkan, bertobat, mohon ampun kepada Tuhan, Tuhan melawat saya, kemudian saya bisa kembali tetap aktif. Waktu itu ada fotonya juga, saya menjadi majelis dan sekretaris majelis, menjadi koordinator untuk koperasi dan sebagainya. Dan kemudian saya sekarang sudah selesai, saya aktif untuk menulis di media sosial, juga dalam YouTube, memiliki akun Damai Bersama Kristus, dan juga foto-foto saya yang dulu saya tidak pernah bisa bahagia, dan sekarang saya betul-betul bisa merasakan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus dan melebihi segala akal. Dari hidup saya saat ini, saya masih dalam proses pemulihan, tetapi sungguh Tuhan sudah memulihkan tubuh jiwa saya. Saya juga dulu dirawat oleh psikiater karena kegelisahan hidup saya, tetapi puji Tuhan, sekarang saya sungguh dilawat roh saya, jiwa saya, hidup saya. Saya dipulihkan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus ada dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dan sekarang Tuhan Yesus Kristus
ada di dalam diri saya. Saya selama 56 tahun saya menjadi Kristen, saya belum pernah merasakan kehadiran Tuhan. Dan saya sekarang dapat merasakan Tuhan Yesus Kristus hadir. Saya mengenal Tuhan Yesus Kristus bukan karena kata orang, bukan karena cerita orang. Tapi Tuhan Yesus Kristus melawat secara pribadi, melawat saya dengan sentuhan kasih-Nya yang lembut membisikkan kepada saya. Oh ya, saya kembali ke belakang sebentar juga. Dulu saya ketika depresi berat, saya berdoa banyak, Bapak Ibu, kalau berdoa dan berkata harus positif, Bapak Ibu. Saya waktu selesai, pada saya itu kuliah, belum masih kuliah, saya berdoa pada Tuhan, saking stresnya, saya berdoa, minta Tuhan, berseru, Tuhan, jangan beri jalan yang lancar, jangan berikan jalan hidup yang mudah, berikanlah jalan hidup yang sulit, tapi Tuhan menolong saya. Akhirnya betul, saya sulit terus hidup saya, Bapak Ibu. Makanya kalau berdoa, jangan main-main dengan perkataan, pikiran, dan doa. Karena pikiran, perkataan, perbuatan itu adalah suatu doa yang akan dikabulkan Tuhan. Maka selalu berpikir, berdoa, bertindak dengan hal yang positif. Demikian saya kira kesaksian hidup saya. Oh ya, dan sekarang Bapak Ibu, istri saya, anak-anak saya, ketika saya menderita, anak-anak saya ikut tertekan, Bapak Ibu. Tetapi dalam setahun ini, di tahun 2019, sudah ada proses pemulihan. Istri saya sudah dapat merasakan kehadiran saya. Sekarang istri saya betul-betul juga bisa ikut tersenyum. Anak-anak saya juga pemulihan, Tuhan berkati, bisa bekerja semua. Yang terakhir ini juga diterima dalam bekerja. Jadi ketika seseorang di dalam rumah tangga, dalam keluarga itu bertobat, saya bertobat, ternyata berkat Tuhan juga akan menyertai seluruh rumah, Bapak Ibu. Tapi ketika seorang ayah seperti saya, kepala rumah tangga, itu tidak bertobat, hidupnya bukan dalam Tuhan, maka seluruh keluarga juga akan menjadi gelap. Nggak ada kedamaian, nggak ada senyuman. Tapi ketika kepala rumah tangga seperti saya sudah bertobat dalam Tuhan, bersama Tuhan, maka otomatis Tuhan melawat juga istri dan anak-anak saya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara yang sudah mendengar kesaksian ini. Jangan lupa bagikan terus tayangan-tayangan kami kepada sekalian banyak orang supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Sampai berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan.